Halo teman-teman YouTubeku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabrina. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan di 1 tahun pertama saya menjalankan bisnis networking. Jadi lebih tepatnya saat video ini dibuat saya sudah 2 tahun ya menjalankan network marketing, dan kebetulan ini network marketing pertama saya, dan mudah-mudahan dan ini insya Allah yang terakhir karena saya udah jatuh cinta banget sama perusahaannya. Oke, jadi mudah-mudahan dari video ini bisa membantu teman-teman yang juga sedang menjalankan bisnis networking untuk terus semangat. Oke, yang pertama, kesalahan yang saya lakukan adalah saya melakukan presentasi sendiri. Nah, jadi ketika saya gabung di perusahaan ini, saya pikir saya harus menguasai semuanya. Jadi saya pelajari produknya betul-betul, saya pelajari marketing plan-nya, lalu ya saya memahami sistemnya. Jadi saya benar-benar menguasai semuanya. Ya maklum ya, dengan saya punya latar belakang pendidikan dokter, memang di pendidikan saya sebelumnya saya memang harus menguasai semuanya seperti itu. Nah, ternyata itu salah, teman-teman. Ternyata ketika baru bergabung pertama kali di industri network marketing, teman-teman nggak perlu gitu untuk mempresentasikan sendiri semuanya. Jadi kan nggak semua orang ya memiliki kemauan atau kemampuan yang sama untuk memahami tadi ya informasi-informasi yang pastinya itu baru bagi dirinya. Jadi hal itu yang saya rasa membuat progres saya makin lambat. Padahal niatnya saya tuh untuk mempelajari semuanya itu biar cepat gitu loh, biar cepat mandiri. Nah, jadi itu ternyata salah ya teman-teman. Nah, itu penting untuk teman-teman ketahui. Jadi nggak perlu, jangan presentasi sendiri. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah ajak upline, ajak mentor, atau gunakan daya ungkit acara pertemuan. Kalau misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini ada acara online, meeting online, BOP online, nah itu teman-teman bisa manfaatkan. Atau teman-teman juga bisa menggunakan tools seperti brosur online, video, ada banyak ya yang teman-teman bisa mungkin dapatkan dari support sistemnya teman-teman. Jadi jadi ini ada riset, memang orang itu jauh lebih percaya kata orang lain daripada kata diri kita, meskipun kita menguasainya gitu. Nah, orang cenderung mempercaya orang ketiga. Nah, jadi kita harus memasukkan tuh unsur orang ketiga atau daya ungkit dari video, kan biasanya yang ngomong orang lain. Jadi mereka lebih percaya seperti itu. Atau di flyer kan juga orang lain yang bikin ya gitu sih, support system yang bikin, dan biasanya bagus-bagus brosurnya, informasinya juga lengkap. Jadi kita nggak perlu banyak ngomong. Jadi kita sedikit ngomong tapi menghasilkan lebih banyak. Nah, kesalahan kesalahan yang kedua adalah saya tidak menggunakan daya ungkit. Lagi-lagi saya ngomong semuanya sendiri, saya ceritain sendiri tanpa menggunakan daya ungkit. Jadi penting untuk kita menggunakan daya ungkit. Jadi seperti misalkan saat tentang bisnis, kita ceritakan saja upline kita. Kita mungkin memang baru memulai ya, belum sukses lah bisa dibilang, tapi kita bisa menjadikan memiliki daya ungkitnya upline kita seperti itu, karena memang nyata kan mereka lebih dahulu sukses dibanding kita, dan kita mau meniru kesuksesannya mereka. Oke, yang ketiga adalah kurang bonding. Jadi maksud kurang bonding itu apa? Ketika kita menjalankan bisnis ini, kita pasti akan menghadapi masalah-masalah ya kan. Nah, karena lagi-lagi ini karena iklim saya belajar dulu, saya harus semuanya sendiri gitu. Ini salah teman-teman, di bisnis ini kita harus selalu bonding. Ketika ada masalah,
ceritakanlah kepada upline, kepada mentor ya, dan jangan cerita masalah ke bawah itu ke downline atau ke coachnya kita, ke mitranya kita. Jadi apalagi ke crossline ya, ke yang lain garis, itu bahaya banget. Jangan pernah lah bercerita masalah kita ke orang lain, tapi simpan dan ceritakan itu kepada orang yang tepat, itu upline. Yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu fokus terhadap masalah. Nah, bagi saya ternyata itu salah banget kita fokus sama masalahnya. Jadi saya mikir dulu itu makin banyak penolakannya ya makin bagus gitu, tapi ternyata salah juga teman-teman gitu. Saya fokus pada penolakannya ya, akhirnya saya ditolak terus. Nah, mulai dari situ saya rubah teman-teman, saya fokusnya ke hasil. Ditolak itu sudah pasti, udah hukum alam. Nah, yang kita fokuskan adalah hasil, karena hasil itu yang bikin kita semangat terus kan, dapat rekrut baru, dapat mitra baru yang juga semangat. Nah, jadi mulai dari sejak saya tahu saya masalahnya adalah di fokus, jadi saya rubah seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, saya berdebat. Jadi saya kan udah yakin banget nih sama produk ini. Jadi saya jadi merendahkan produk yang lain. Nah, ternyata itu salah. Ketika misalkan nih saya prospek orang dan dia tidak setuju dengan kita, saya malah yang menantang dia habis-habisan. Saya ceritain ya ini dengan lengkap kenapa punya kita lebih bagus seperti itu. Nah, ternyata itu salah besar. Yang saya lakukan itu totally fatal ya teman-teman. Jadi benar-benar di bisnis ini meskipun memang benar produk kita yang lebih baik, tapi kita nggak boleh secara langsung menentang. Kita iyain aja. Memang semua produk kan bagus ya, cuman level bagusnya kan beda-beda. Ini untuk apa gunanya? Untuk mencegah putusnya tali pertemanan. Jadi dan namanya networking ya itu kita harus harmonis ya kan, nggak boleh ada perdebatan di dalamnya. Jadi nggak apa-apa deh, biarin aja lawan bicara kita menang seperti itu. Pasti nanti mereka kalau udah paham, mereka akan setuju kok dengan kita seperti itu. Jadi sabar aja dan jangan berdebat. Oke, jangan berdebat. Nah, yang terakhir, yang keenam, ini menurut saya ya, ada dua lagi. Yang keenam itu baper, bawa perasaan. Jadi saya tuh dulu kalau ditolak orang, saya tuh sedih. Itu padahal sebenarnya ya normal-normal aja kan, semua bisnis pun mereka menghadapi penolakan seperti itu. Maklum ya dulu saya bisnis konvensional, jadi nggak berasa banget penolakannya. Tapi kalau di bisnis networking ini kita kan langsung berhadapan ya dengan orang langsung. Jadi ketika orang itu bilang enggak atau gue trauma sama MLM, karena MLM gue nggak mau deh seperti itu. Jadi bikin saya baper. Nah, yang bikin saya salah adalah bapernya saya lama seperti itu. Nah, ini tips untuk teman-teman. Ketika teman-teman baper itu normal kok. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah segera konsultasi ke upline seperti itu. Minta energinya lah gitu. Upline itu selalu punya energi jauh lebih bagus dari kita. Jadi kita manfaatkan ya. Jangan jadi ibarat kata network marketing itu kita tuh udah punya personal mentor tuh gratis teman-teman. Coba deh kalau di bisnis konvensional yang lain mau konsultasi gitu bayar gitu loh. Jadi ya udah karena aku tahu mentor aku selalu ada buat aku selalu konsultasi, jadi nggak lama-lama bapernya. Oke, yang terakhir yaitu saya terlalu berusaha meyakinkan orang lain seperti itu. Jadi saya tuh pengennya tuh orang yang kita prospek itu langsung join gitu loh kayak kita, dan ternyata saya punya mindset salah ya kan, kita harus meyakinkan orang lain. Ternyata enggak sih, yang penting kita hanya cerita tulus dari hati kita bahwa apa yang kita rasakan mungkin tentang produknya, apa perubahan yang kita dapatkan dari bisnisnya seperti itu. Entah itu baik perubahan
jumlah penghasilan ya, perubahan kehidupan kan. Kita ingin hidup kita lebih baik. Jadi ibarat kata itu mindset saya dulu itu ini tuh bagus gitu, lo harus join gitu. Tapi kalau sekarang sih enggak ya. Kalau saya enggak, ya udah sih gitu. Tiap orang itu punya keputusan yang berbeda-beda, punya daya daya apa ya, mungkin perspektif yang berbeda-beda seperti itu. Mereka pasti punya alasannya sendiri kenapa belum join atau mereka masih menolak seperti itu. Saya jadi fokus kepada yang saya mau aja kayak gitu. Yang penting saya mau dia tahu dulu kayak gitu. Kalau dia udah tahu ya udah, nanti kan orang itu kalau memang dia melihat bisnis kita itu adalah dapat bisa membantu kehidupannya atau dari produknya bisa membantu kesehatannya, dia akan menyerahkan dirinya sendiri kok. Dia akan benar-benar mencari kita dan join sama kita seperti itu. Jadi jangan pernah berusaha meyakinkan orang lain. Nah, itu 7 kesalahan yang saya lakukan di tahun pertama saya di industri ini ya, seperti itu. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajaran dari video kali ini dan semangat terus ya. Di zaman pandemi ini bisnis ini sangat menjanjikan ya, bisa dikerjakan di mana saja dan bisa di rumah juga, dan teman-teman juga bisa menggunakan teknologi seperti YouTube dan sosial media lainnya untuk melakukan bisnis ini dengan cara yang baik dan benar. Oke, segitu dulu sharing dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.